Pandemi COVID-19 memaksa perkuliahan dilakukan secara daring. Kegiatan perkuliahan mengalami masalah dalam pelaksanaan, diantaranya pada mata kuliah biologi sel yang membutuhkan representasi struktur submikroskopik dalam pembelajarannya. Kebutuhan pengamatan objek yang biasa dilakukan menggunakan mikroskop, kini hanya melalui e-book, video, dan PPT. Hasil survei terhadap mahasiswa penempuh mata kuliah biosel menyatakan bahwa pembelajaran tidak berjalan mulus akibat kendala visualisasi. Data primer yang dihimpun penulis selama pandemi menerangkan 76,4% responden sepakat biosel sulit dipelajari. Bahkan dari seluruh responden hanya 27,5% menjawab benar soal bertopik sistem endomembran yang diberikan kepada responden untuk mengetahui tingkat kognitif responden. Mengetahui permasalahan yang terjadi, maka diperlukan suatu media yang mampu memfasilitasi representasi unit submikroskopik sel di tengah upaya dan tantangan penerapan Merdeka Belajar oleh Kemendikbud serta masifnya perkembangan teknologi di Indonesia. Kami menciptakan media inovatif yang dapat memfasilitasi representasi sel juga menyukseskan Merdeka Belajar. Dengan keahlian anggota tim di bidang yang mumpuni, di bawah bimbingan Bapak Denny Setiawan, kami CS Team dengan Jasmine Nurul Iza sebagai ketua, Sarah Firdaus sebagai Research and Material Creator, saya Muhammad Diki Navaldi sebagai developer, dan saya Tupakos Nurullah sebagai graphic designer memperkenalkan Cellspace, Cell Study Place, media pembelajaran triple representatif berbasis website sebagai langkah digitalisasi sistem pembelajaran biologi sel guna menyukseskan program Kampus Merdeka. Cellspace merupakan elektronik flipbook berbasis website yang mengkoneksikan mahasiswa dan dosen se-Indonesia dalam ruang belajar biologi sel. Cellspace memberikan representasi ganda objek sel melalui augmented reality, video virtual reality 360, dan mikroskop sel online, sehingga diharap dapat meningkatkan literasi teknologi dan hasil belajar kognitif mahasiswa. Mengapa kita memilih materi biologi sel? Biologi sel menjadi dasar perkembangan berbagai ilmu biologi lainnya seperti biomolekuler, mikrobiologi, bidang kedokteran, kesehatan, sehingga diperlukan pemahaman yang baik dalam pelajaran ini. Pengembangan Cellspace juga menjadi upaya untuk menyukseskan revolusi industri serta menciptakan SDM unggul berkompetensi abad 21. Metode yang kami gunakan untuk mengembangkan Cellspace ialah Lee and Owens yang terdiri dari Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Pada tahap analisis, kami melakukan terhadap 43 mahasiswa yang mengambil mata kuliah biosel untuk mengetahui kendala dan kebutuhan lapangan, yang menyatakan 97% tertarik menggunakan media pembelajaran biologi sel berbasis Kampus Merdeka. Pada tahap desain materi Cellspace menggunakan pendekatan Student Center Learning, terintegrasi dengan kurikulum berdasarkan KI, KD, dan RPS jurusan Biologi Universitas Negeri Malang dengan model pembelajaran yang fleksibel. Desain media diawali dengan pembuatan storyboard, mendesain 2D menggunakan Adobe Illustrator, dan desain 3D menggunakan aplikasi Blender. Tahap development Cellspace mencakup pengembangan main website, video 360, aplikasi scan AR bersama dengan perolehan validasi materi dan media. Luaran akhir berupa link website dan aplikasi berformat .apk yang berfungsi untuk aplikasi scan augmented reality. Cellspace diimplementasikan secara closed beta kepada 10 mahasiswa sebagai uji coba kelas kecil. Sedangkan tahap evaluasi digunakan sebagai acuan pengembangan versi open beta. Berikut merupakan demo aplikasi. Cellspace, Cell Study Place, media pembelajaran triple representatif berbasis website sebagai langkah digitalisasi sistem pembelajaran biologi sel guna menyukseskan Kampus Merdeka. Pada tampilan mahasiswa, pengguna diarahkan untuk melalui tahapan penyajian masalah, perumusan masalah, pengumpulan dan pengolahan data, pembuktian dan verifikasi, dan generalisasi atau kesimpulan. Pada tahap penyajian masalah, ditampilkan landing page berupa tampilan video 360 derajat yang merepresentatifkan ruang sel secara virtual reality. Hal ini akan memberikan kesan nyata bagi pengguna dalam menganalisis dan menemukan permasalahan. Selain itu, terdapat fitur lain seperti keunggulan media, fun fact mengenai sel, glosarium, dan narah hubung untuk mempermudah pengguna. Klik mulai. Masuk pada tampilan sign up untuk mendaftar dengan mengisikan biodata serta membuat password akun. Setelah akun terdaftar, barulah pengguna dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password. Menuju tahap perumusan masalah, disajikan pertanyaan tentang apa saja hal yang menarik yang ditemukan dalam video 360 yang telah diamati. Mahasiswa dapat menuliskan temuan pada kolom komentar,
kemudian dapat saling mengomentari dan berdiskusi. Terdapat fitur penyematan untuk menyimpan diskusi tertentu. Dalam forum ini, dosen dan mahasiswa berbagai universitas dapat saling berdiskusi sebagai wujud implementasi proses belajar dalam kampus merdeka. Sampai pada tahap pengumpulan dan pengolahan data, disajikan sebuah elektronik flipbook triple representatif yang di dalamnya terdapat materi dalam bentuk teks, video untuk merepresentatifkan bioproses, mikroskop sel online, serta 3D modeling augmented reality interaktif yang dapat memperlihatkan bagian-bagian unit sel submikroskopik dengan jelas beserta keterangan gambar. Sehingga mahasiswa dapat mengumpulkan teori-teori tentang sel dan mencocokkan dengan permasalahan yang telah didapat pada tahap sebelumnya. Selanjutnya ialah tahap pembuktian dan verifikasi. Mahasiswa diminta untuk mengisi lembar kerja yang berisi soal-soal yang dapat membuktikan temuan-temuannya sehingga berfungsi sebagai evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi sel. Terdapat pula pembahasan setiap jawaban yang akan disajikan dan telah tervalidasi oleh ahli. Berlanjut pada tahap generalisasi atau kesimpulan, merupakan tahap penyimpulan hasil belajar mengenai sel. Pada tahap ini, mahasiswa dan dosen dapat saling berkomentar dan berdiskusi untuk menyamakan pemahaman maupun saling bertanya pada bagian yang belum paham. Menuju tampilan dosen, terdapat landing page sebagai tampilan awal yang sama dengan tampilan mahasiswa. Masuk pada tampilan login, pada tampilan sign up, akan diberikan pilihan untuk daftar jika belum memiliki akun dengan mengisikan kelengkapan biodata serta membuat password akun. Setelah akun terdaftar, barulah pengguna dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password. Pada tampilan ruang dosen, terdapat 3 menu utama. Menu pertama, pada bagian diskusi umum rumusan masalah. Tujuannya agar dosen dapat dengan leluasa memberikan komentar atau sanggahan terhadap jawaban mahasiswa. Menu kedua adalah materi sel, berisi electronic flipbook augmented reality. Dosen juga dapat membaca materi yang tersajikan untuk mahasiswa. Menu ketiga adalah tampilan diskusi umum mengenai kesimpulan siswa. Tujuannya agar dosen dapat mengomentari dan berdiskusi dengan mahasiswa terkait kebenaran mahasiswa dalam menyimpulkan materi sel. Keunggulan yang ditawarkan oleh SalSpace ialah diantaranya mampu menyajikan materi sesuai dengan kurikulum untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam RPS yang terstandarisasi. SalSpace menyajikan pembelajaran secara utuh mulai dari materi hingga tahap asesmen pembelajaran. Materi dan media dalam SalSpace berupa flipbook yang dilengkapi aplikasi penampil objek 3D set melalui teknologi augmented reality serta penguatan materi melalui video 360. SalSpace mampu menciptakan atmosfer kompetensi abad 21 yang secara direct maupun indirect dapat memenuhi 4C. Pada SalSpace disertai fungsi report yang berfungsi untuk melaporkan postingan yang mengandung sara, sehingga admin dapat menghapus postingan tersebut. Serta pada SalSpace terdapat fitur mikroskop online yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan pengalaman berupa pengamatan bentuk asli sel secara virtual. Untuk mengembangkan kompetensi abad 21, kami menyediakan ruang bernama EduRoom yang berisi informasi pelaksanaan webinar dan mahasiswa dapat menuangkan gagasannya dalam bentuk artikel yang bertema. Berikut roadmap SalSpace. Saat ini kami sedang berfokus dalam pengembangan media dan tim internal. Selanjutnya kami berfokus pada legalitas, uji coba, serta evaluasi. Tahap berikutnya kami akan berfokus pada penyebarluasan untuk dapat digunakan di seluruh kalangan akademisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu Lestari, Ketua Jurusan Biologi FMIPA UM, sangat mendukung aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengembangkan bahan ajar berupa SalSpace. Perkenalkan, saya Fahri Zari Habibi, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Saya mendukung pengembangan SalSpace. SalSpace merupakan langkah perubahan paradigma pendidikan agar lebih otonom, fleksibel, sehingga menciptakan kultur belajar inovatif dan sesuai kebutuhan sebagai wujud pengabdian pemuda Indonesia dalam rangka mencapai merdeka belajar. SalSpace, teman belajar.